ya. Adi dan Hadir, Bu. Andini, Hadir, Bu. Anggun, Hadir, Bu. Kalista, Eca, Geo, Hadir, Bu. Hikmah, Sarah, Hadir, Bu. Selo, Hadir. Selo hadir. Hadir. Marsha, Hadir, Bu. Raya, Hadir, Bu. Tien, Hadir, Bu. Zafar, Zaskia, Zaskia Balkis. Hadir, Bu. Oke, berarti hadir semua ya. Oke. Hari ini kita belajar apa? Udah tahu belum kalau hari ini kita materinya apa? Oke, kemarin kita belajar terakhir kelasnya di materi apa? Kira-kira. Yakin piramida makanan? Yakin. Masuk. Bukannya kemarin kita masuk ke pelajaran yaitu halaman 61 energi disalurkan antar makhluk hidup. Kemarin kita masuk pelajaran itu. Kira-kira apa yang kita pelajari kemarin? Apa yang kalian dapat? Dari energi yang disalurkan antar makhluk hidup kemarin. Sekarang ibu tanya, rantai makanan itu dimaksud apa? Proses makan dan dimakan. Terus kalau jajan makanan? Gabungan dari rantai makanan yang saling terhubung dan tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Jadi kalau bedanya jajan makanan sama rantai makanan tahu? Kalau rantai makanan dia satu organisme. Kalau jajan makanan dan saling terhubung. Terus misal kalau tumbuhan itu disebut kalau misalkan dekomposer itu kemarin apa ya? Pengurai itu kemarin contohnya apa? Oke. Terus kalau misalkan tumbuhan itu muncul karena apa? Ada apa? Fotosintesis itu disebut apa? Disebut apa kemarin fotosintesis? Proses yang dilakukan untuk menghasilkan makanan dengan bantuan sinar matahari. Nanti itu disebut Fotosintesis. fotosintesis. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, mendeskripsikan bagaimana transformasi energi dalam suatu ekosistem yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam. Sekarang Ibu tanya, apa hubungan jaring-jaring makanan dengan keseimbangan ekosistem? Hubungan jaring-jaring makanan dalam sebuah ekosistem. Hubungannya apa ya?
tinggal di sungai itu rusak nggak kira-kira? Terus ada kemarin ibu kasih catatan peran manusia itu dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Ada nggak kemarin? Coba lihat catatannya. Jangan buku. Boleh keluarkan buku. Tengok catatannya. Ada kemarin ibu kasih catatan untuk kita menjaga keseimbangan ekosistem. Oh, tengok catatannya. Yang terakhir. Kemarin ada yang pelajari. Yang pertama, melindungi flora dan fauna. Menjaga habitat flora dan fauna. Yang ketiga, yang keempat, bercocok tanam dengan bijak. Yang kelima, mendukung program pelestarian satwa liar. Ada berapa? 5. Jadi itulah peran penting manusia untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, sekarang coba buka bukunya, paketnya halaman 65. Boleh buka buku paketnya halaman 65. Nah, sekarang coba dibaca terus dipahami. Itu kemarin apa kalau pelajaran tuh tidak usah dihafal tapi dipahami. Coba dipahami dulu. Diamati baik-baik. Kira-kira apa maksud dari penjelasan itu? Sudah dipahami? Kira-kira siapa yang berani apa yang dimaksud dari yang kita pahami tadi? Ada yang mau? Coba apa kira-kira? Semua bisa? Yang lainnya? Lihat. Adinda? Bisa? Coba kita baca sama-sama. Perhatikan paketnya. Jaring-jaring makanan membantu tetap terkendalinya pertumbuhan makhluk hidup. Dengan adanya makhluk hidup yang menjadi sumber makanan, maka populasi makhluk hidup akan tetap terjaga. Nah, jika salah satu komponen itu hilang, dapat menyebabkan hilangnya salah satu sumber makanan. Hal ini akan berdampak pada keseimbangan jaring-jaring makanan. Nah, misal, contohnya gini. Coba perhatikan rantai makanan ekosistem hutan. Misal gini, kalau misalkan pohon itu ada, bisa tidak kira-kira rusa itu makan? Pohon itu tidak ada, kalau pohon ini ada, komponennya hilang, bisa. Terus, jangan kira-kira serigala itu bisa tidak makan? Rusa aja tidak makan, bisa tidak serigala makan? Bisa, berarti kenapa itu? Berarti komponennya ada satu yang hilang. Kalau satu hilang, berarti rantai makanan itu bisa tidak kira-kira berproses? Apa tidak? Apa tidak? Hilangnya makanan atau hilangnya komponen? Salah satu hilangnya salah satu komponen. Nah, terus coba kalian perhatikan video di depan. Aman ya kira-kira? Aman. Kenapa? Coba kita tonton video pembelajaran.
Pada video kali ini kita akan pelajari tentang keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem adalah kondisi di mana hubungan antara komponen biotik dan abiotik dalam suatu ekosistem. Nah, coba perhatikan. Keseimbangan ekosistem adalah kondisi di mana hubungan antara komponen biotik dan abiotik. Tahu nggak biotik dan abiotik ini? Tahu nggak biotik abiotik? Tahu. Apa? Biotik apa? Makhluk hidup. Makhluk hidup. Contohnya? Contohnya apa? Manusia, hewan, tumbuhan. Manusia. Terus kalau abiotik? Contoh. Tanah, air, terus darah, matahari, ada lagi? Ada lagi nggak? Ini yang tidak hidup. Kalau yang hidup berarti disebut. Kalau yang tidak hidup berarti disebut. Oke. Jadi coba Depa baca. Keseimbangan ekosistem adalah Keseimbangan ekosistem adalah kondisi di mana hubungan antara komponen komponen biotik dan abiotik dalam suatu ekosistem berjalan secara harmonis dan seimbang. Nah, kira-kira paham nggak maksud dari video itu? Yang dijelaskan. Keseimbangan ekosistem adalah kondisi di mana hubungan antara komponen biotik dan abiotik dalam suatu ekosistem berjalan harmonis dan seimbang. Contohnya, misal kalau keseimbangan ekosistem itu rusak, kira-kira harmonis nggak? Seimbang nggak kira-kira? Nah, berarti untuk terjadinya suatu ekosistem itu berjalan harmonis dan seimbang berarti keseimbangan ekosistem itu terjadinya hubungan antara komponen biotik dan abiotik itu berjalan selaras. Oke, terus kita lanjut. Ekosistem berjalan secara harmonis dan seimbang. Ketidakseimbangan ekosistem terjadi apabila salah satu komponen pada ekosistem itu rusak. Misalnya populasi tikus di sawah sedikit karena terus diburu oleh para petani sehingga mengakibatkan populasi ular menurun karena kehabisan makanan berupa tikus. Nah, kalau yang tadi, Populasi ular menurun. nah kalau yang tadi coba Andini coba baca. Jadi katanya ketidakseimbangan ekosistem itu terjadi apabila salah satu komponen, seperti kata ibu tadi, ada salah satu komponen itu hilang. Bisa nggak kalian menjelaskan kalau misalkan pohon itu hilang, kira-kira rusaknya bisa makan? Nah, kalau di sini dikata populasi tikus itu sering diburu sama petani, jadi ular tidak bisa makan. Kira-kira komponennya hilang nggak? Hilang. Oke, lanjut ya. Bisa makanan berupa tikus. Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Perubahan ekosistem. Nah,
dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem terjadi karena faktor alam dan faktor kegiatan manusia. Faktor alam Nah, faktor alam itu berarti ada apa? Berarti itu termasuk faktor alam. Tengok faktor yang manusia. yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem yaitu gunung meletus, gempa bumi, tsunami, dan tanah longsor. Faktor kegiatan Oh, faktor kegiatan manusia yang pertama. Nah, di situ siapa yang galak buang sampah di sungai? Ada? Jangan ya, karena kalau kita buang sampah di sungai, itu akan merusak ekosistem yang ada di sungai. Ya kan? Berarti nanti kalau misalkan ikan pula malah jadi makan sampah. Pernah ada tengok video misalnya cumi-cumi itu pas dibuka isi dalam cumi-cumi itu isinya tuh banyak sampah. Berarti apa tuh jadinya? Ekosistemnya rusak kan? Berarti tidak baik untuk hewan yang ada di dalam laut. Manusia yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem yaitu penebangan pohon secara liar dan pembakaran hutan, pembuangan limbah dan sampah, perburuannya beberapa hewan seperti badak, harimau, dan burung cendrawasih, dan penangkapan ikan di laut dengan racun atau peledak dapat menyebabkan rusaknya terumbu karang. Dampak perjalanan Terus apa itu? Coba Yeye. Apa yang pertama? Ya. Nah, itu adalah dampaknya. Dampak yang dampak ganggunya keseimbangan ekosistem itu. menggurungnya keseimbangan ekosistem, hilangnya spesies penting dalam ekosistem, berkurangnya sumber daya alam, dan kerusakan lingkungan. Upaya menjaga Nah, kemarin ini tambahan catatan kita kemarin. Upaya untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Coba ditambah lagi catatannya. Catatannya ditambah. Upaya kita menjaga keseimbangan ekosistem. Yang pertama, menggunakan air, mengurangi penggunaan plastik, mengurangi penggunaan bahan kimia, melakukan reboisasi dan menjaga pelestarian hutan. Catat dulu. Tambahan dari catatan yang kemarin.
Keseimbangan ekosistem, menghemat air, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, mengurangi penggunaan bahan kimia pencemar lingkungan, melakukan reforestasi, dan menjaga kelestarian hutan. Demikian
baca. Terus kelompok ini misalnya nama kelompok kalian apa? Misalkan ini kucing, ini kuku, atau ini bikin kayak gitu. Ide kreatif nama kelompoknya ya. Nama kelompok ya. Terus kelompok itu dibuat misal ikut nomor 1, yang kedua, yang ketiga, ikut yang satu, itu nomornya. Yang kelompok itu nomornya. Tapi kalau nama itu dibuat misalkan bunga, hari atau apa, bebas. Dibuat sekreatif mungkin. Wah, itu suruh maju satu-satu. Dari bikinan kelompoknya, kelompok 1 apa nama kelompoknya? Kelompok 2? Apa namanya? Kelompok 3? Kelinci. Merah, kelinci. Oke. Nah, aku perintahnya di situ. Coba baca dulu di halaman 65. Terus kita membeli. Yuk kita membeli. Kita kembali pada kisah. Permainannya adalah mari kita aduk pecahkan mengapa hamba tahun ini semakin banyak dan kami pula panen makan. Apa yang kira-kira terjadi pada ekosistem sawah tersebut? Perhatikan gambar jaring-jaring makanan dari sawah berikut. Oke, terus dilihat halaman 66 itu ada gambar apa? Padi. Makanan apa jaring-jaring makanan? Jaring makanan. Jaring-jaring makanan. Kenapa jaring-jaring makanan? Karena di situ ada padi, ada belalang, ada tikus. Berarti dia tuh apa tuh? Tumpang tindih. Jadinya apa tuh Raya? Ada padi sebagai produsen, ada belalang, terus ada tikus. Itu disebut tumpang tindih. Kalau tumpang tindih berarti dari sistem apa tuh? Dari makanan apa rantai makanan? Dari makanan. Oke. Terus coba dilihat nomor 1. Coba baca. Yang kedua,
tentang keseimbangan ekosistem. Dibuat aja kasusnya nomor berapa, terus nanti kita jelaskannya satu-satu. Dalam satu soal tuh boleh ini ya, boleh 2 kasus atau boleh 2 kasus boleh. Tidak harus 1 kasus. Boleh 2 kasus. Boleh. Tergantung jawaban. Perhatikan. Kira-kira kalau misalkan kasus ini, kira-kira termasuk dalam ini enggak? Kelompok kelinci? Bisa? Udah diisi?
Udah? Apa? Yang kalian tahu ada? Ucapannya apa aja tadi? Yang apa? Membuang sampah, mengurangi membuang sampah, Oke, kalau sudah, perwakilan dari kelompoknya yang maju untuk presentasikan.
jawab karena kasus satu sudah ditengoknya. Terjadinya kenapa dipilih kasus satu dan kasus dua? Karena kasus satu itu dijelaskan terjadinya perburuan gelap untuk diperjualbelikan. Terus yang kedua, pembangunan di sekitar sawah yang menjadi tempat pembangunan di sekitar sawah yang biasanya menjadi tempat tinggalnya ular. Berarti ekosistem yang ada di sawah itu berarti terganggu karena adanya pembangunan sawah, pembangunan di area sawah. Terus yang satu itu terjadinya perburuan ular elang untuk diperjualbelikan. Jadi elang itu tidak ada, berarti hilang. Elang berarti komponennya hilang kan? Hilang kan? Tidak terekosistem kan? Tidak terstruktur kan? Nah, terus lanjut ke yang nomor 2. Kasus mana yang memungkinkan terjadinya peningkatan populasi serangga? Kasus 3 dan kasus 4. Seperti 3 dan 4 yang 3 ada. Berarti yang benar kelompok 3 dan kelompok 2. Kenapa dia kasus 3 dan 4? Karena di situ coba lihat di buku paket. Permintaan ekspor katulang sawah untuk dijadikan makan semakin banyak sehingga banyak terjadinya pemburuan di katak sawah. Terus di kasus 4 itu orang-orang menjadikan berburu dengan senapan menjadi hobi olahraga. Berarti populasi masuk dah kira-kira populasi serangga itu di kasus 3 dan 4. Cukup. Oke. Terus lanjut nomor 3. Apakah kemungkinan lain dari 4 kasus di atas yang memungkinkan terjadinya peningkatan populasi tikus dan serangga? Iya. Ya, jawabannya. Iya. Salah. Jawabannya tidak, karena tidak dilakukan pengendalian hama tikus itu sejak ini. Oke, berarti poinnya yang ini berapa tadi? 2. Ini poinnya 1. Ini poinnya nanti kita sama ratakan. Lanjut. 4. Siapa yang berperan terhadap adanya perubahan dalam ekosistem alam? Tsunami, gempa bumi, gunung meletus, longsor. Manusia, pembuangan sampah, mengurangi penggunaan plastik, menjaga kelestarian, mengurangi penggunaan kimia. Gunung meletus, tsunami, gempa bumi, longsor. Faktor manusia, pembuangan sampah, penebangan hutan, merasuk ikan. Betul semua dah tuh. Tuh, bukan dulu. Berarti poin yang kelompok 3 berapa? Poin yang kelompok 2. Poin yang nomor 1. Berarti yang nomor 1 kelompok 3, kelompok 2 juara 2, kelompok 3 juara 2. Oke, boleh kita. Oke, tadi kita selesai mengisi KPD. Sekarang kalian paham kan tentang keseimbangan ekosistem itu? Paham kan? Nah, sekarang coba kita tanya, ada yang bisa jelaskan keseimbangan ekosistem tadi apa? Ada yang bisa jelaskan? Sekarang bagi nanti dicatat ya.
Pelajaran kita udah selesai. Tunggu. Jadi tahu kan abiotik dan abiotik tadi apa? Abiotik abiotik yang makhluk hidup. Kalau abiotik Tidak hidup. apa? Abiotik. Terus abiotik. Terus yang dimaksud keseimbangan ekosistem. Kondisi di mana hubungan antara komponen biologis dan abiotik dalam satu ekosistem berjalan secara harmonis dan seimbang. Yang berperan terhadap perubahan. Kelakar dalam bantuan manusia. Terus cara kita mengupayakan untuk menjaga keseimbangan ekosistem apa tadi? Yang di catatan ini apa tadi? Menghemat air, menghidupkan mengurangi makanan, menjaga kebersihan hutan. Oke, jadi teman selanjutnya kita akan bahas tentang penyebab ketidakseimbangan ekosistem yang sudah kita bahas tadi. Membahas tadi yaitu dari faktor alam maupun faktor dari manusia. Oke, itulah pembelajaran kita hari ini. Berharap kalian bisa dapat memahami apa yang kita pelajari hari ini dan semoga menjadi manfaat bagi kalian. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh serang.